Halo guys, welcome to SBS Inside Talk. Di vlog kali ini, sesuai janji saya, kita akan bahas satu brand yang sangat-sangat unik, satu brand yang sangat nyeleneh, satu brand yang benar-benar keluar dari pemikiran pada umumnya, karena emang konsepnya mereka begitu. Kali ini kita akan bahas tentang Rip and Dip. Oke, yang pertama saya mau cerita sedikit sih tentang Rip and Dip. Rip and Dip itu didirikan di Orlando, Florida pada tahun 2009 oleh skater Ryan O'Connor. Ketika dia berada di camp skate gitu, dia buat Rip and Dip. Rip and Dip ini brand yang terkenal dengan dengan maskot kucing yang lagi ngasih jari tengah, atau kalau Mbak Egi biasa bilang kucing fucek gitu ya, kayak gitu ya. Cute tapi brengsek habis. Kalau saya sendiri sih bilang Rip and Dip ini kucing nakal, kucing yang melakukan hal-hal di luar kebiasaan hampir seperti manusia. Rip and Dip ini juga saya bilang kucing yang malas kayak gitu ya, kucing yang doyan hedon dan doyan foya-foya. Rip and Dip ini emang punya suatu suara yang mau disampaikan, bahwa mereka itu menjadi beda, menjadi tidak normal itu it's okay. It's okay not to be okay, kayak gitu ya. Film drama Korea gitu. Dia mengusung desain yang sangat-sangat eksentrik, baik dari segi desain dan juga dari segi warna. Walaupun dia eksentrik, dia juga mengambil konsep yang playful, cheerful, fun loving, dan mereka mengambil konsep di area streetwear dan skateboarding. Makanya produk-produk mereka masih mengeluarkan produk berupa papan skate, gripnya dan sebagainya. Di SBS sih ada papan skate-nya Rip and Dip, tapi kayaknya sudah mau habis ya papannya. Biasa orang-orang sih setahu saya beli papan skate Rip and Dip jarang yang ada dipakai main skate beneran eman-eman. Biasanya sih untuk pajangan kayak begitu. Rip and Dip ini terkenal dengan maskot kucingnya. Maskot kucingnya ini guys, sering kita bilang dengan nama Lot Normal. Tapi selain itu, selain kucing, biasa ada gambar aliennya. Ya, hal-hal yang eksentrik, hal-hal yang unik dari Rip and Dip. Kalau kita tanya produk Rip and Dip, ini ada satu desainnya cukup aneh. Untuk produk-produk Rip and Dip yang lain, kita bisa lihat desainnya itu benar-benar sangat unik. Ya, gambar-gambarnya seperti ini. Habis itu juga gambar-gambar seperti ini. Tahu nggak guys, justru penjualan Rip and Dip yang aneh-aneh ini jadi bestseller di SBS. Saya ada lihat Rip and Dip modelnya kalau nggak salah like OT Black. Itu ada gambar badan manusia, terus ada gambar lampunya. Unik banget. Saya lihat aneh juga ya ini baju. Ternyata saya mau beli, udah habis. Ada juga banyak peminatnya. Ada juga yang gambarnya saya lihat gambar Napoleon Bonaparte di bagian belakang lagi naik kuda gitu. Saya punya sih satu warna hitam grey. Wah, itu juga jadi bestseller. Ada juga yang Rip and Dip lagi keluarin produk yang dia sambil melukis. Itu juga banyak peminatnya. Selain seri klasik yang dimana di pocketnya ada gambar kucingnya, itu namanya Lot Normal Pocket Tee. Produk-produk Rip and Dip itu desainnya unik-unik seperti ini. Ya, ini sih
biasa, hanya ya seri-seri klasiknya rib and tail setahu saya. Tapi walaupun itu cukup lucu sih, cukup cute. Nah, ini yang cukup menarik, Park Day Tea Yellow Light Tea. Kalau kalian lihat di gambar ini, ya si Lord Nermal lagi kumpulin mushroom. Ya buat teman-teman yang ngerti mushroomnya untuk apa, ya tahu sendiri. Ya maklum, ini kucing brengsek dan emang kucing nakal. Ya di gambaran sini di Park Day Tea ini, ya dia sudah ceritain hal-hal yang dia mau sampaikan. Oke, yang ini baju namanya Mind Blown Tea Purple. Banyak juga sih peminatnya. Ini juga mencitrakan citra rib and dip yang out of the box, yang mind blowing banget. Bener-bener rib and dip ini so cute, sangat menarik, tapi juga ya ada nakal-nakalnya. Oke guys, sebelum saya lanjut ngobrol-ngobrol tentang produk rib and dip, saya juga mau sampein mungkin akan ada suara orang main biliar dan sebagainya, karena kita lagi syuting di The Ship Billiard Center. Di lantai 2-nya akan ada The Ship Store, di mana itu akan jual produk-produk SBS, cabang dari SBS. Tapi di lantai 1-nya adalah Billiard Center dan Entertainment. Lokasinya di mana? Di Tekumar nomor 39 Denpasar. Di sini tempatnya keren, kalian bisa nongkrong-nongkrong, kalian bisa have fun sama teman, main biliar. Kalian juga bisa nanti ke lantai 2-nya shopping, kayak begitu ya. Oke, kita akan bahas tentang bahan-bahan dari rib and dip sendiri. Rib and dip sendiri bahannya sangat-sangat nyaman, sangat-sangat adem. Hal-hal yang harus di notes dari rib and dip ini adalah perhatikan baik-baik masalah sizing. Kenapa sizingnya? Rib and dip ini setiap beda bahan, beda cara pengolahan. Misalnya dia vintage wash, di wash bajunya, terus juga misalnya dia bajunya di tie dye, itu akan memiliki sizing yang lebih beda daripada sizing bahan pada umumnya. Biasa yang vintage wash ataupun yang bahannya tie dye itu sizingnya akan lebih kecil. Jadi jangan sampai pada saat beli, loh saya biasa punya rib and dip size M yang biasa, kaos biasa tanpa ada proses wash ataupun tie dye, kok begitu pakai yang tie dye lebih kecil ya? Ya, saya mau sampein ada beda sizing guys. Seperti di area champion saya juga sampaikan, kalau teman-teman ada bingung masalah size, jangan ragu-ragu untuk ngerepotin tim SBS, ukurkan panjang kali lebarnya sehingga teman-teman saat membeli juga tepat. Balik lagi ke bahan, walaupun pakai bahan katun, ini sangat-sangat adem banget sih. Saya punya rib and dip beberapa, aduh comfortable banget, desainnya cheerful, desainnya playful, tapi juga nyaman banget bahan yang dipakai. Dari sisi kelengkapan rib and dip itu, ini ada stikernya ya guys, tagnya. Jangan sampai beli rib and dip terus stikernya juga dibuang. Juga ada QR code, jika kalian mau take picture kalian bisa scan QR code ini untuk kirim gambarnya. Kalau secara made in, rib and dip ini made in Meksiko. Ya, ini tagnya, di belakangnya ada keterangan cuci dan sebagainya. Di bawahnya baru ada keterangan made in Meksiko. Sepanjang yang saya tahu sih, semua rib and dip hampir rata-rata made in Meksiko. Saya belum menemukan made in yang lain. Kalau dari sisi jahitan gimana? Dari sisi jahitan, dia bukan baju yang built-in, masih ada jahitan sampingnya. Nih, masih ada jahitan samping ya. Tapi
nyaman banget dan comfortable banget, apalagi buat kita yang berada di daerah tropis summer dengan juga aktivitas yang cukup sibuk, misalnya mau jalan-jalan sama teman, nongkrong sama teman. Ini nyaman banget guys, adem banget. Oke, Rip and Dip ya, ini modelnya sama siapa? Tasmanian Devil tapi diganti sama Normal Devil. Yang ini nih, ini yang paling banyak peminatnya. Ini namanya bukan Mario tapi Nermio T-Black. Ada sih lagi satu yang paling saya suka, itu cute banget. Itu ngambil tokoh Pikachu tapi diganti sama image-nya Normal, dan itu sangat cute banget, apalagi bajunya warna kuning. Jangan pernah takut untuk pakai baju warna-warna norak di brand Rip and Dip. Justru baju-baju mereka dengan warna norak ini adalah ciri khas mereka, ini adalah image mereka, ini adalah karakter mereka, ini adalah jati diri mereka yang mau menunjukkan bahwa mereka unik, bahwa mereka di luar dari kebiasaan, bahwa mereka adalah brand yang sangat-sangat eksentrik. Rip and Dip itu juga punya produk-produk yang sangat menarik, yaitu kemejanya. Kalau di SBS kemejanya sih rasanya sudah sold out ya, tapi desain kemejanya sangat unik. Hoodie-hoodinya, jaket-jaketnya juga sangat unik. Kalau mau dapatkan produk-produk Rip and Dip, lihat-lihat produk Rip and Dip, bisa cek katalog di IG SBS bagian Rip and Dip, atau teman-teman juga bisa cek di Shopee kami spesial brand store. Di sana semua produk Rip and Dip sudah dipajang. Menjadi aneh, it's okay. Itu juga menunjukkan ekspresi diri kita, menggambarkan ekspresi diri kita. Oh iya, Rip and Dip ini juga punya jaket bulu dengan bahan yang sangat hangat sekali gitu ya. Ini dia, sangat-sangat comfortable. Biasanya buat teman-teman yang perlu berpergian ke tempat-tempat yang cukup dingin, atau kayak terakhir ini di Bali nih, udaranya lagi cukup dingin, terutama di pagi hari, bahkan sore ke malam pun sudah dingin. Kalau kalian teman-teman masih ada aktivitas di luar, bisa beli hoodie Rip and Dip, tapi juga lebih nyaman kalau pakai hoodie Rip and Dip yang dari bahan bulu. Rip and Dip ini dibilang cukup pricey atau enggak cukup mahal. Saya nggak bilang ini cukup mahal, karena ini punya jati diri, punya karakter, punya pride, dan ini benar-benar gambarin ekspresi diri. Buat teman-teman yang mau cari Rip and Dip, segera beli di SBS Bali, baik beli online, karena stok sangat-sangat terbatas. Oke guys, sekian penjelasan dari saya tentang Rip and Dip, pengenalan tentang Rip and Dip. Kalau teman-teman ada hal-hal yang mau didiskusikan tentang Rip and Dip, bisa tulis di kolom komen, dan jangan lupa selalu follow, like, subscribe, kasih tanda jempol, kasih love buat kita. Kita diskusi yang sehat di dalam kolom komentar, ataupun teman-teman bisa share tentang produk knowledge yang teman-teman yang tahu tentang produk-produk yang kami bahas. Tentunya jangan ada bulian, jangan ada sara, dan juga kita minta diskusinya, komen-komen yang positif. Oke guys, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. See you guys, bye bye.